Saudara-saudari terkasih, selamat bertemu kembali pada hari Minggu ke-7 masa Paskah ini. Kita orang Kristen sangat berbahagia karena Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memperhatikan kita. Dalam Injil Yohanes pasal 17 yang dibacakan minggu ini, kita mendengar bagaimana Yesus berdoa kepada Bapanya untuk kita sebelum Ia naik ke surga. Saya minta supaya saudara-saudari membaca seluruh perikop ini, pasal 17 ayat 1 sampai 26, untuk bisa memahami betapa indah dan membahagiakan serta menyejukkan doa Yesus ini untuk para muridnya dan tentu untuk kita sekalian. Mari kita melihat doa Yesus ini. Yang pertama, keep them in love and unity. Ya Bapa, peliharalah mereka dalam cinta dan persatuan. Pasal 17 ayat 11. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kita tahu bahwa Bapa dan Putra dipersatukan di dalam Roh Kudus yang disebut juga Roh Cinta Bapa dan Putra. Yesus tahu bahwa kita sebagai orang Katolik atau Kristen kurang mencintai Allah dan sesama kita dengan segenap hati. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 42, Yesus berkata, "Tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah." Kita lebih mencintai diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang berjasa terhadap kita. Padahal Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mencintai orang-orang yang kamu cintai saja, apa lebihnya kamu dari orang-orang berdosa yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudari, kita diminta untuk mencintai orang-orang yang tidak berjasa terhadap kita. Bahkan berdoa untuk musuh-musuh kita. Wah, ini sulit sekali ya. Bertemu dengan musuh-musuh kita saja, kita sudah mencari jalan lain supaya tidak bisa bertemu, apalagi berdoa untuk dia. Atau jangankan berdoa untuk musuh-musuh kita, berdoa untuk diri sendiri saja kita tidak punya waktu. Tapi inilah perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau menjadi pengikut Kristus berarti mencintai semua orang, mencintai orang-orang yang bahkan tidak berjasa terhadap kita, dan bahkan mencintai atau berdoa untuk musuh-musuh kita. Yesus juga tahu bahwa kita kurang bersatu dalam kehidupan ini. Di dalam keluarga kadang-kadang tidak ada persatuan. Dalam masyarakat, bahkan di dalam gereja pun kita kurang bersatu. Kita cenderung untuk mempersalahkan orang lain dan tidak berusaha untuk bersama-sama
melakukan apa yang baik untuk membangun jemaat atau umat dalam segala aspek kehidupannya. Kritik kita tidak berdasarkan kasih untuk membangun kebaikan bersama, tetapi cenderung menyudutkan dan menjatuhkan. Karena itulah Yesus berdoa, Bapa, peliharalah mereka di dalam cinta dan persatuan. Inti doa Yesus yang kedua kita bisa ambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 15. Keep them from evil. Yesus berdoa, Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus tahu bahwa iblis kerap menggoda kita manusia dengan tawaran-tawaran kenikmatan yang semu dan menyesatkan. Iblis berusaha untuk mengaburkan pandangan manusia tentang Allah yang baik. Iblis membuat manusia tidak mencintai Allah. Karena itulah Yesus berdoa, Bapa, peliharalah mereka dari segala yang jahat. Doa Yesus yang ketiga, saudara-saudari, dapat kita ambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Consecrate them in truth. Yesus berdoa, Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yesus tahu bahwa kekudusan kita terkadang palsu, seperti orang Farisi, supaya dilihat orang. Tidak mengandung kebenaran. Kudus versi kita sendiri. Berkat Tuhan direduksi pada hal-hal yang bersifat material. Orang yang kaya diberkati oleh Tuhan, tidak tahu kekayaannya itu diperoleh dari mana. Berkat Tuhan terkadang direduksi pada hal-hal yang bersifat material. Sumbangan kasih kita lebih pada drama daripada derma. Tidak tulus. Kita kurang menyerahkan diri kepada kehendak Allah dan mempersembahkan seluruh diri kita kepada Allah dengan segenap hati. Itulah sebabnya Yesus berdoa, Bapa, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Saudara-saudari terkasih, marilah kita pada novena hari ketiga menjelang perayaan Pentakosta ini, kita berdoa bersama Yesus yang berdoa untuk kita kepada Bapa. Ya Bapa, peliharalah aku dalam cinta dan persatuan. Ya Bapa, lindungilah aku dari segala yang jahat. Ya Bapa, kuduskanlah aku dalam kebenaran. Kita juga berdoa mohon karunia Roh Kudus untuk kita sekalian selama hari-hari novena kita. Bapa, turunkanlah ke atasku roh kebijaksanaan. Penuhilah hatiku dengan kebijaksanaan-Mu. Ajarilah aku menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi.
Semoga aku tidak terbelenggu dalam kebutuhan jasmani, tetapi mengutamakan hidup rohani. Ya Bapa, turunkanlah ke atasku roh pengertian. Terangilah budiku, agar dapat memahami ajaran gereja dan menghayatinya dengan sepenuh hati. Ya Bapa, turunkanlah ke atasku roh penasihat. Dampingilah aku di tengah gejolak hidup sehari-hari. Semoga aku selalu dapat mengusahakan yang baik dan menjauhi yang jahat. Ya Bapa, turunkanlah ke atasku roh kekuatan. Kuatkanlah hatiku, supaya selalu tabah dalam menghadapi kesulitan. Semoga aku dapat menanggulangi hal-hal yang membahayakan hidup. Jangan sampai aku terpisah darimu, satu-satunya tujuan hidupku. Ya Bapa, turunkanlah ke atasku roh kesederhanaan. Penuhilah hatiku, supaya aku menyadari bahwa barang-barang dunia ini akan binasa. Semuanya itu Kau sediakan, supaya dapat kami manfaatkan untuk mengejar kebahagiaan sejati dan hidup yang abadi. Semoga aku dapat mempergunakan barang-barang duniawi ini secara tepat. Ya Bapa, turunkanlah ke atasku roh kesalehan. Bimbinglah aku, supaya dapat mengusahakan amal bakti yang suci kepadamu. Semoga dimanapun aku selalu ingat akan Dikau dan menyatakan hormat bakti yang tulus. Bapa, turunkanlah ke atasku roh ketulusan. Semoga aku selalu takwa dan jauh dari hal-hal yang tidak berkenan di hatimu. Amin.